ada seorang kiai non Ba'alawi setahu saya, tapi kukuh mempertahankan, bahkan dia berkomentar, sampai mati pun saya akan membela nasab Ba'alawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Arah 9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Terima kasih yang tidak terhingga, tidak bosan kami sampaikan kepada Anda atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Dan mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan atau lambat membalas, maklum karena terkendala waktu. Sahabat-sahabatku sekalian, kembali saya akan berbincang-bincang dengan Anda terkait dengan nasab Ba'alawi atau nasab habaib yang sampai hari ini perbincangan ini masih terus bergulir dan nampaknya tidak terkendala dengan isu pilpres, isu carok Madura dan sebagainya, karena memang hal ini bisa bergulir lama karena persoalan ini sudah cukup lama mengendap di banyak hati saudara-saudara kita. Entah mengendap karena percaya betul beliau-beliau ini sebagai dzurriyyah Nabi, atau mempertanyakan serta mempersoalkan apa iya, karena secara umum orang-orang kita ini masih menggunakan pepatah yang pernah saya katakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, tapi realitasnya tidak sedikit dari mereka-mereka yang mengklaim diri sebagai dzurriyyah Nabi itu tidak sama seperti yang diajarkan atau dipesankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun sebenarnya hal-hal seperti ini tidak bisa menjadi patokan seutuhnya ya. Itu barangkali yang pertama. Yang kedua, karena mempertahankan idealisme, untuk tidak mengatakan egoisme. Hal ini terkait dengan satu diskusi di salah satu lini masa, ruang lini masa. Ada seorang kiai non Ba'alawi setahu saya, tapi kukuh mempertahankan, bahkan dia berkomentar, sampai mati pun saya akan membela nasab Ba'alawi. Luar biasa kan? Walaupun saya menafsiri kata sampai mati ini bukan harus berantem carok sampai mati untuk membela, saya rasa tidak ke sana. Lebih kepada akan mempertahankan argumentasinya sampai beliau menemui ajal, bahwa menurut beliaunya ini nasab Ba'alawi ini sahih. Bagaimana menurut Anda pendapat seperti ini? Menurut saya sah-sah saja sebagai sebuah keyakinan, karena saya menyikapi ini sudah menjadi bagian dari keyakinan. Sebab ketika sudah masuk pada ranah keyakinan, ini susah dirubah. Barangkali keyakinan bisa berubah itu ketika mendapatkan hidayah. Apakah sampai sejauh itu? Bisa saja iya. Karena apa? Sebab kita apabila menggunakan nalar yang umum, gak usah nalar ilmiah, nalar yang umum saja. Ketika kita melihat sesuatu yang diyakini kebenarannya bertahun-tahun, lalu ditemukan data-data pembanding yang bisa menggugurkan, setidaknya kita mempertanyakan, apa iya ya, mana mungkin ini begini kalau ternyata ada temuan begini. Walaupun ada keraguan, tetapi di antara duanya, ma bainahuma, kalau ini kan betul-betul meyakini sampai mati pun akan membela. Kalau yang mengatakan ini dari golongan Ba'alawi sendiri, ya saya mungkin agak wajar gitu. Kenapa? Ya karena ingin mempertahankan dirinya sebagai dzurriyyah Nabi. Walaupun apabila bicara objektif, sebenarnya kita tidak boleh ego seperti itu. Karena bagaimanapun kita, kalau berbicara kemuliaan, tentu inna akramakum indallahi atqakum. Ini ayat Al-Quran yang sangat populer, tetapi tidak sepopuler orang mengamalkannya. Kalau untuk mempertahankan definisi kesejarahan, toh
Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kiai-kiai yang lain termasuk Teku Mudakori sudah menyodorkan berbagai lampiran-lampiran data bahwa nasab Alawi tidak tersambung ke Rasulullah sebagaimana yang Kiai Imad tulis di antaranya. Nah, apabila kita menggunakan nalar ilmiah, kalau tadi nalar umum, kalau kita menggunakan nalar ilmiah, maka ketika ada pendapat yang didasari oleh pendekatan-pendekatan kitabiah atau pendekatan literatur atau apapun yang bersifat historikal, maka kita akan mencoba menelaahnya lebih jauh lagi, bukan atas pokoknya saya nggak percaya. Nah, kalau pikiran pokoknya ini kan repot ya. Satu misal umpamanya di buku Kiai Imad ini, oh ya, bagi Anda yang ingin memiliki buku ini, nanti nomor sahabat yang mengurusi buku ini saya cantumkan di kolom deskripsi. Silakan Anda menghubungi, barangkali masih ada. Semoga dengan buku ini menambah wawasan kita di dalam menelaah tentang nasab dan berbagai variannya terkait dengan ilmu nasab secara gamblang. Dan apabila disederhanakan, Kiai Imad ini melakukan penelusuran atau pendekatan secara pustaka atau uji pustaka. Kalau secara umum disampaikan oleh kaum Ba'alawi atau dalam tulisan-tulisan mereka disebutkan bahwa leluhur mereka yang bernama Alwi atau kemudian disebut Alawi ya, bin Ubaidillah ini yang disamakan dengan Abdullah dalam kitab Al-Jundi, dan kemudian disambungkan kepada Imam Ahmad bin Isa. Jadi Alwi yang dikatakan sebagai putra Ubaidillah atau Abdullah itu wafat pada tahun 400 Hijriah. Sementara tokoh sentral yang menjadi persoalan adalah Ubaidillah ini yang berawal dari kata Ubaid, dari nama Ubaid, sebagaimana tertera dalam kitab Al-Burqatul Musyikah tulisan dari Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Ubaidillah itu wafat 383, artinya ranahnya atau rangkumnya masuk ke abad ke-4 Hijriah. Kemudian dalam kitab-kitab satu abad setelahnya yang diteliti oleh Kiai Imad yang kemudian dirangkum, ada sejumlah kitab yang mencatat nasab dari zuriyah Kanjeng Nabi. Di antaranya pertama kitab Tahdhibul Ansab fi Nihayatul Alqab yang dikarang oleh Ubaidillah wafat 437, artinya masih abad pertengahan ke-5 Hijriah. Ketika menerangkan tentang keturunan Al-Muraidi, tidak menyebutkan nama Alawi dan ayahnya Ubaidillah. Ia hanya menyebutkan satu anak dari Ahmad Al-Abah bin Isa, yaitu Muhammad, yang kemudian di sini dilengkapi dengan kutipan kitabnya ya. Kemudian yang kedua adalah kitab Al-Majdi fi Ansabit Talibin karya Sayyid Syarif Najmuddin Ali bin Muhammad Al-Umari An-Nasabah, wafat tahun 490 Hijriah. Ketika menerangkan tentang keturunan Isa bin Muhammad An-Nakib, ia menyebutkan bahwa keturunan dari Ahmad Al-Abah bin Isa ada di Baghdad, yaitu dari Al-Hasan Abu Muhammad Ad-Dallal Al-Dawri bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa. Sama seperti Ubaidillah, Al-Umari hanya menyebutkan satu anak saja dari Ahmad Al-Abah. Kutipan lengkapnya seperti ini dijelaskan, saya tidak perlu baca, nanti Anda beli aja kita bukunya ya. Kemudian yang ketiga kitab Muntaqilatul Talibin karya Abu Ismail Ibrahim bin Nasir Ibnu Tabataba, wafat 400 Hijriah, 400-an Hijriah, yaitu sebuah kitab yang menerangkan tentang daerah-daerah lokasi perpindahan para keturunan Abu Thalib, menyebutkan bahwa keturunan Abu Thalib yang ada di Roy adalah Muhammad bin Ahmad An-Nafat. Seperti diketahui bahwa keturunan Nabi juga sekaligus adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Kutipan kitabnya yakni di sini diterangkan. Sederhananya adalah bahwa pada kitab-kitab nasab abad
kelima Hijriah, yakni 1 abad setelah wafatnya Ubaidillah atau wafatnya Alwi bin Ubaidillah, itu tidak ada keterangan tentang seorang tokoh bernama Ubaidillah atau Ubaid sebagai putra dari Imam Ahmad. Berikut juga abad ke-6, ke-7, dan ke-8. Di sini lengkap. Baru nanti pada abad ke-9 ketika Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Buraqatul Musiqah, beliau baru menerangkan sebagaimana yang sering saya ulas, dan untuk lebih jelasnya Anda bisa melihat di buku ini. Nah, dengan keterangan terperinci seperti ini, kalau kita, mohon maaf sekali lagi, menggunakan nalar ilmiah, kan akan mencari data-data pembanding dari kitab yang 3 tadi itu setidaknya. Nah, untuk menafikan apa yang disampaikan oleh Kiai Imad dalam buku ini, mestinya ya cari buku pembandingnya yang lebih tua dari 3 kitab yang disebut. Kalau tadi kitab itu ditulis pada abad ke-5, yakni setidaknya kalau diukur dari wafatnya sang penulis, umpamanya Imam Ubaidillah wafat 437, kemudian Al-Umari wafat 490, kemudian Ibnu Toba pada sekitar tahun 400-an, yakni pada kisaran abad ke-5. Maka apabila ditemukan kitab pada abad ke-4, entah itu berbentuk kitab terbitan atau dalam bentuk manuskrip. Nah, ini pernah saya bukan diskusi ya tapi chattingan sama seorang Kiai NU di salah satu grup NU, bahwa beliaunya ini mengatakan Kiai Imad itu, dia menyebut Pak Imad itu harus menggunakan kitab zaman. Saya katakan enggak, iya, segala sesuatu perlu kitab zaman. Lalu dibalikkan ke Wali Songo, apakah Wali Songo ada kitab zamannya? Saya tanya, apakah yang Kiai maksud kitab zaman itu adalah kitab terbitan seperti yang kitab-kitab ada sekarang ini? Jawabannya iya. Ya capek kalau di situ. Yang menurut saya, apakah pada masa-masa lampau sudah ada terbitan kitab? Yang ada adalah manuskrip. Lalu beliaunya ini mengatakan, Imad kan nggak mau manuskrip keluarga. Siapa yang bilang tidak mau? Walaupun saya bukan Kiai Imad, tapi apabila Kiai Imad berpikiran ilmiah, tidak mungkin beliau akan menolak salah satu catatan manuskrip yang bersifat keluarga yang ditulis oleh keluarganya, asal itu benar. Anggaplah belum diterbitkan kitabnya pada abad ke-4 Hijriah, tapi ada manuskrip yang ditulis pada abad itu. Kita tilik mulai dari kertasnya, jenis kertas karbon, kemudian bentuk khotnya, dan dikomparasi juga atau diperbandingkan dengan kitab-kitab yang lain, baik itu kitab silsilah ataupun kitab-kitab yang berbicara tentang sejarah. Karena bagaimanapun silsilah tidak akan lepas dari kesejarahan. Maka apabila itu ada, tentu apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman ini ya batal dengan sendirinya apabila itu ada. Tapi faktanya bos, sudah 1 tahun lebih ke sekarang belum ada sanggahan yang kuat dengan mengeluarkan data-data sebagai pembanding. Yang ada adalah ya semacam premis-premis lah, bahkan sedikit-sedikit sekarang ini adalah semacam ancaman dalam tanda petik ya, atau mengalibikan kepada persoalan-persoalan lain yang substansinya bukan pada persoalan nasab. Mestinya ketika berbicara nasab, ya nasabnya itu saja yang dikomparasi dengan sejumlah data, baik itu data terkait nasab, antar nasab tahun sekian dengan tahun sekian atau abad sekian dengan abad sekian, itu dikomparasi dan diperkuat pula tentunya oleh data sejarah. Sebab apabila kita membaca keterangan-keterangan mereka atau dalam ceramah-ceramah para habaib itu, tokoh-tokoh yang disebut tadi itu kan orang-orang hebat. Logikanya kalau orang hebat pastilah dicatat oleh tokoh-tokoh atau para penulis di masa itu. Kalau tidak, ya berarti tidak terdengar kehebatannya, atau sama sekali memang tidak hebat, bahkan mungkin juga tidak ada orangnya. Dan terkait dengan ini sebenarnya sudah dikupas oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, termasuk juga oleh Tuku Muda Kori. Dan saya
sampai batasan ini masih melihat apa yang dilakukan oleh Kiai Ahmad ataupun oleh Tuku Mudakori adalah sesuatu yang lebih bisa diterima secara nalar umum ataupun secara nalar ilmiah. Dan para pemirsa sekalian, apa yang saya ulas pada saat ini sekedar gundu-gundu rasa dan sebenarnya lebih kepada ingin menyampaikan satu dinamika, ya. Ini satu dinamika terkait dengan diskursus nasab dan dialektika dalam dunia permedsosan. Bagaimana menurut Anda apabila ada orang yang bersikukuh akan membela sampai mati padahal tanpa mencari data-data yang bisa membantah secara keilmuan? Kalau membantah secara umum dan menggunakan data-data yang akhirnya terbantahkan, sudah. Jadi sang kiai yang mengatakan membela sampai mati ini juga sudah pernah membuat tulisan dan saya sudah baca tulisannya, ternyata sudah terbantahkan. Tanpa mau merendahkan, dan saya berharap ini masih dalam koridor dialektika ilmiah dan jangan menjadi alat perpecahan di antara kita. Siapapun mereka, secara nasab batal atau tidak, kita hormati, layaknya kita menghormati siapapun. Dan apabila berilmu tentu kita menghormati kealimannya terkait dengan nasabnya, mengkodisir. Demikian, mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.